Siapa Sultan Hasanuddin? Siapa Sultan Gunung Jati? Kalau dia tidak ada belajar dengan Habib Abdullah Al-Haddad, nggak jadi sunan. Jadi sunan karena berguru kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau tidak berguru kepada Habib Abdullah Al-Haddad atau belajar, tidak menjadi sunan. Saya bingung, Habib ini baca sejarah di mana sih? Coba wafatnya, gimana cerita? Ada orang berguru kepada orang yang 60 tahun baru lahir, sementara ini sudah wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada sebuah video yang bakal membuat kita ngakak, tervingkal-vingkal. Bagaimana sepertinya ini seorang Habib atau mungkin muhibbin dari Habib yang kemudian mengupas tentang bagaimana Sunan Gunung Jati dan putranya Maulana Hasanuddin. Sebagaimana kita tahu, ya orang ini kan orang yang cukup dikenal hebat sebagai seorang penyiar Islam. Tapi menurutnya itu tidak ada apa-apanya jika dia tidak berguru kepada seorang Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, inilah yang kemudian dikomentari oleh Gusaini. Gusaini ini kemudian memberikan sebuah pencerahan kepada kita semua, ya, mengupas tentang bagaimana sejarah Sunan Gunung Jati dan Maulana Hasanuddin dikaitkan dengan Habib Abdullah Al-Haddad, sebagaimana yang dinarasikan oleh seseorang yang menganggap bahwa ya Sunan Gunung Jati itu tidak ada apa-apanya. Maulana Hasanuddin juga jika tidak berguru kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Padahal ya ternyata bahwa Sunan Gunung Jati ini dan Maulana Hasanuddin ini lebih duluan daripada Habib Abdullah Al-Haddad. Bagaimana mungkin ya orang yang sudah wafat lebih dulu itu berguru kepada orang yang belum lahir di dunia? Ini kan sebuah logika yang sangat, bukan hanya ngawur, tapi ini waduh, logika orang yang tak punya pengetahuan ini. Nah, inilah yang dikupas oleh Gusaini. Nah, seperti apa ulasan Gusaini? Coba kita simak sama-sama. Kalau sampai istighfar kan, kami orang habaib ini ahli istighfar, ahli semuanya. Makanya kata Habib Abdullah Al-Haddad, dengar dulu. Kalau ada orang ingin menyaingin habaib, tunggu aja sebentar. Ini siapa yang mau tanya? Apa lebih hebat dari Habib Abdullah Al-Haddad? Bukan, aku tanya, mana Sunan Hasanuddin? Siapa Sultan Hasanuddin? Siapa Sultan Gunung Jati? Kalau dia tidak ada belajar dengan Habib Abdullah Al-Haddad, nggak jadi sunan. Yang pertama kita bicara masalah sejarahnya dulu. Bagaimana begitu entengnya Habib ini berkata bahwasanya Maulana Hasanuddin dan juga ayahnya Syarif Hidayatullah, ya, Sunan Gunung Jati, itu bergurunya kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Mereka menjadi sunan karena berguru kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau tidak berguru kepada Habib Abdullah Al-Haddad atau belajar, tidak menjadi sunan. Saya bingung, Habib ini baca sejarah di mana sih? Coba nggak usah jauh-jauh lah, tanyalah kepada Habib yang berilmu gitu ya. Habib Abdullah Al-Haddad itu, kalau kita sebut nama Habib Abdullah Al-Haddad itu lahirnya atau wafatnya tahun berapa? Lahirnya saja tahun 1634, abad 17. Ingat, 1634 baru lahir. Kalau misalnya dia hebat, tidak mungkin juga umur setahun langsung jadi guru. Oke lah, umur 20. Berarti tahun 1650 baru jadi guru. Sementara Syarif Hidayatullah wafatnya itu tahun 1568. Kalau putranya tahun 1570 kalau tidak salah. Artinya jarak antara wafatnya dua sunan ini atau Sunan Gunung Jati dan Syarif Hidayatullah ini dengan lahirnya Habib Abdullah Al-Haddad itu ya 30 tambah 30 lah, sekitar itu 60 tahun lebih jarak lahir dan wafatnya. Gimana cerita ada orang berguru kepada orang yang 60 tahun baru lahir, sementara ini sudah wafat? Sekelas Imam Syafi'i yang sebegitu hebatnya itu tidak pernah menjadi guru untuk orang yang
wafat sebelum Imam Syafi'i lahir gitu loh ya. Bahkan sahabat atau siapa bisa kita itu, saking hebatnya gitu. Kita mengajari orang di mana kita belum lahir, orang itu sudah wafat 60 tahun yang lalu. Jadi tolonglah kalau bicara sejarah apalagi mengkait-kaitkan nama-nama besar itu lebih diperhatikan. Kecuali Anda mau jelaskan itu Habib Abdullah Al-Haddad yang mana? Kita tahunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu yang dikenal ya. Kalau Anda sebut nama marga itu ya itu orangnya. Yang lahirnya saja baru tahun 1634. Sementara Sunan Gunung Jati tahun 500 atau abad 15 itu sudah wafat. Tahun 568 kalau tidak salah. Itu ya. Jadi janganlah mendebarkan hal-hal yang aneh-aneh. Itu bukan offset lagi ya. Itu sudah di luar lapangan ya. Kemudian yang kedua, masalah istighfar ini ngeri sekali ya bahasan. Entah itu momentumnya sedang apa, disuruh istighfar atau sedang berdebat dengan orang, lalu orang itu mungkin menyalahkan hujahnya Habib ini dan astagfirullah kan biasa. Lalu Habib ini jangan istighfar, kami ini ahli istighfar, tidak perlu istighfar. Kalau kita lepaskan dari konteks perdebatannya, kalau ada narasi habaib sudah tidak perlu istighfar karena sudah kata enjit-enjitnya kami ini adalah ahli istighfar, itu mungkin salah paham maksud enjitnya. Karena tidak mungkin ada enjit manapun sehebat manapun mengatakan kamu tidak perlu istighfar. Kita sudah ahli istighfar. Nabi saja, enggak lagi bicara enjitnya, tapi Nabi saja itu setiap hari masih istighfar. Wakilah 70, wakilah 100. Artinya apa? Nggak ada orang tidak layak untuk beristighfar atau sudah pantas itu tidak beristighfar. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kenapa? Saya anggap mungkin salah paham. Jangan-jangan kata atas-atasnya itu kita ini ahli istighfar, maksudnya kita harus beristighfar. Namanya ahli itu maksudnya apa ya? Orang disebut dengan ahli sholat, dia sholat terus. Ahli zikir, dia zikir terus. Maksudnya kita ini keturunan orang yang ahli istighfar. Jadi kamu istighfar terus. Bukan malah tidak perlu istighfar karena sudah ahli. Jangan dikira ahli itu maksudnya faham cara beristighfar atau bisa beristighfar. Semua orang bisa, Pak, beristighfar. Semua orang ahli istighfar kalau artinya begitu. Tapi kalau mudawamah, senantiasa beristighfar, yaitu maksudnya itu bukan tidak perlu, tapi terus menerus. Gitu, Pak ya. Terus sebetulnya misalnya Habib Hanif Al-Attus itu sering menjelaskan bahwa nasab itu jangan diangkat-angkat untuk menganggap kita selamat dengan nasab. Enggak. Ada hadis itu kalau tidak salah, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, kalau tidak salah begitu ya. Ada yang man batta'a, ada yang man abta'a, sama-sama li ta'diyah ya, sama-sama wazan fa'ala atau af'ala li ta'diyah. Kalau kita baca dalam syarahnya, misalnya Abdul Muhsin Al-Obat ya, mengatakan bahwasanya itu korelasinya dengan akhirat ya, dengan surga maksudnya. Batta'a bihi amaluhu itu maksudnya akharahu amaluhu ilal jannah. Jadi perbuatan dia yang memicu masuk surga itu lambat. Artinya perbuatannya itu kecil, sedikit, lambat lah. Secara perbuatan orang ini lambat untuk bisa masuk surga, artinya tidak berkualitas amalnya. Maka lam yusri bihi nasabuhu. Enggak, lalu karena dia bernasab bagus, tiba-tiba dia dapat speed tepat gitu. Seperti orang-orang yang beramal dengan amal yang mempercepat dirinya masuk surga. Enggak ada begitu, enggak main ya. Enggak bisa dijual nasab itu untuk membuat kita lebih cepat masuk surga. Artinya enggak ada istimewa-istimewanya kalau dalam masalah itu ya. Itu sudah dipertegas, itu hadis Nabi yang punya nasab yang mengajarkan begitu. Kenapa tiba-tiba menjadi wah kami keturunan ini sudah tidak perlu istighfar? Saya kira ini para habib-habib pun ya kalau mendengarkan ceramah begitu juga geli saya kira. Ya, apa yang disampaikan oleh Gus ini adalah sebuah pencerahan yang luar biasa kepada kita semua, dan memang kita kadang sering mendengar daripada oknum-oknum Habib ataupun para muhibbin ya, oknum muhibbin yang itu menyampaikan sesuatu yang menurut kita itu susah sekali dicerna, susah dipahami ya. Orang menganggapnya itu hanya cerita ngaur, alias bahasanya orang mungkin itu mendongeng ya. Dan apa yang disampaikan tadi oleh orang tersebut jika tidak diulas oleh Gus Zaini ya mungkin bisa saja itu dipahami dan diyakini oleh segelintir orang yang sudah terlanjur cinta, yang sudah terlanjur ya meyakini apa-apa yang selama ini sering disampaikan oleh oknum-oknum habaib ataupun para muhibbin-muhibbinnya yang sudah terlanjur cinta. Dan ini kan berbahaya ya bagi generasi Islam yang mungkin mereka kurang menelaah kitab-kitab sejarah. Nah, untung ya Gus Zaini ini mau bicara membuka semua apa yang dia ketahui melalui referensi sejarah, dan akhirnya pun kita tahu dan
Ini adalah sebuah pencerahan yang menurut kita luar biasa, dan ini semua harus terus diteruskan, harus disemaikan kepada generasi kita, dan kita harus berani mengatakan hal-hal yang memang itu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, tidak sesuai dengan ilmu sejarah, biar umat ini tercerahkan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.